ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا معاشر المسلمين والمسلمات rahimani rahimakumullah wa arsyadakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, ya, pertama-tama kita memuji Allah dan mensanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak lupa mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa judul kajian kita? Faedah tauhid dari kitab Qawaidul Arba. Ya, kitab Qawaidul Arba. Jadi jamaah sekalian, kitab Qawaidul Arba atau lebih tepat kita katakan risalah, ya, tulisan singkat, ya, yang berjudul Qawaidul Arba yang ditulis oleh, ya, seorang imam besar, Imam Mujaddid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Jadi jamaah sekalian, seorang penuntut ilmu, ya, kalau belum kenal kitab ini maka kita katakan miskin. Ya, kalau seorang penuntut ilmu belum kenal kitab ini, maka kita katakan miskin. Miskin di sini dalam artian kasihan. Ya, jadi jamaah sekalian, kita katakan demikian agar kita terpacu, agar kita makin semangat belajar kitab-kitab para ulama. Termasuk kitab Qawaidul Arba. Kitabnya ringkas, kecil, tapi mengandung syarat manfaat yang sangat besar jamaah sekalian. Yang Qawaidul Arba, kitab dasar di dalam memahami akidah Islam. Ya, kalau orang yang belajar syarah usul ats-tsalatsah, maka dia pasti belajar syarah Qawaidul Arba. Pasti ini. Jadi jemaah sekalian, Qawaidul Arba itu adalah kitab yang mengandung 4 kaidah. 4 kaidah, 4 cara, 4 aturan untuk memahami tauhid dan syirik, jemaah. Jadi jemaah sekalian, kita dalam kehidupan ini sebanyak apapun ibadah kita, ya, sebanyak apapun sedekah yang kita kerjakan, tapi kalau akidah dan tauhid kita masih keliru, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat kita, jemaah. Salat kita tidak akan Allah terima kalau kita dalam keadaan hadas. Bukankah begitu? Ya. Jadi ketika ada orang yang mungkin dia sudah berhaji, mungkin dia sudah umrah berkali-kali, mungkin dia bangun masjid di mana-mana, mungkin dia sedekah berlipat-lipat ganda, tapi di lain waktu dia menyekutukan Allah, dia berakidah dan bertauhid dengan akidah yang tidak sahih, maka itu semua la yuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita belajar kitab Qawaidul Arba ini, 4 kaidah di dalam memahami akidah, tauhid, dan begitu juga kesyirikan, jemaah. Ya, penting sekali. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam kitab Qawaidul Arba ini, ya, terdiri dari muqaddimah dan terdiri dari 4 kaidah. 4 kaidah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita jelaskan seringkas mungkin. Sebenarnya belajar kitab Qawaidul Arba ini butuh beberapa pertemuan, tapi kita ringkas sebagai muqaddimah, sebagai pemanasan untuk kita semua. Nanti lebihnya, untuk lebih rincinya lagi, kita belajar masing-masing di rumah. Kita bisa dengarkan kajian para asatidzah melalui online, ya, daring. Kita bisa baca kitab yang sengaja disyarah oleh para ulama, ya, seperti Syekh Saleh Fauzan, dan udah diterjemahkan, jemaah sekalian. Jadi dalam muqaddimah, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, As'alullahal karim Rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah
Ya, aku memohon kepada Allah yang Maha Pengasih, Rabb Arsyil Azim, arsy yang Maha Agung, ya, agar menolongmu baik di dunia maupun di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah jadikan kalian, kamu semua, berkah dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza dan semoga Allah jadikan kalian apabila u'tiya syakar, kalau diberikan nikmat bersyukur, wa idza ubtiliya sabar, kalau diberikan cobaan bersabar, wa idza adnaba istighfar, kalau melakukan dosa beristighfar kepada Allah. Wa fa inna haula'i tsalaats unwanus sa'adah. Jadi jemaah sekalian, di dalam muqaddimah kitab Qawaidul Arba ini, ya, ada 3 tanda-tanda orang yang memiliki kebahagiaan. Tandanya pertama apa? Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Kalau dia diberikan cobaan, diuji dengan musibah, dengan ujian-ujian yang lainnya, dia bersabar. Dan apabila dia berbuat dosa, ya, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ini aja jemaah sekalian, kalau ada di dalam hidup kita, insya Allah kita termasuk orang yang bahagia. Ya, ketika kita diberi nikmat, kelapangan hidup, ya, kenyamanan hidup, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kita makin kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diuji, kita bersabar. Ini tingkatan umum kaum muslimin. Ya, kalau orang yang udah tinggi tingkatannya, makomnya, insya Allah, ketika dia diuji, dia bersyukur, bukan bersabar lagi, bersyukur. Jadi kalau sekedar bersabar diuji itu tingkatan umum di kaum muslimin, bukan tingkatan tinggi jemaah. Jadi bersabar aja kita nggak mampu, gimana kita mau bersyukur ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia berbuat dosa, dia, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang kita minta ampunannya? Kemana lagi kita mengetuk pintu ampunan ketika kita berbuat dosa jamaah sekalian? Ketika sebanyak apapun dosa kita jamaah sekalian, semasih napas, ya, masih napas, kita masih bisa bernapas, selama kita masih bisa hidup, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah. Ya, bahkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terjatuh dalam dosa yang besar. Ya, jadi jemaah sekalian, di dalam muqaddimah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mendoakan kita agar Allah jadikan kita berkah dimanapun kita berada. Ya, ciri-ciri orang yang berkah dimanapun dia berada, dia bermanfaat. Ya, bagaikan lebah. Ya, perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan lebah. Dan Allah tolong kita baik di dunia maupun di akhirat. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaati Allah. Annal hanafiyata millata Ibrahim. Ketahuilah bahwasanya agama yang hanif, agama yang lurus itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu tidaklah beragama Nasrani, tidak juga beragama Yahudi. Tapi Nabi Ibrahim itu hanif, lurus. Ya, lurus. Ya, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Ya, jadi anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, mukhlishan lahuddin, ikhlas, murni. Ya, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah Allah perintahkan seluruh manusia, dan Allah ciptakan manusia untuk tujuan ini jemaah sekalian. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini cuma satu. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua hafal dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, liya'budun. Bisa kita artikan, ya, beribadah kepada Allah. Namun, ya, seorang sahabat menerjemahkan, yang menafsirkan liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan ini, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia, jemaah. Kebanyakan kita manusia tidak tahu tujuan dia diciptakan di muka bumi ini. Dia sibuk untuk mengejar dunianya, dia sibuk hanya memikirkan gimana hidup supaya nyaman dan enak. Tapi dia tidak pernah memikirkan gimana caranya supaya nanti mati tenang dan nyaman. Dia nggak pernah berpikir seperti itu. Ya, dia hanya sibuk terfokus membangun dunianya, sehingga dia menyampingkan akhiratnya, jemaah sekalian. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di muqaddimah Syekh Muhammad At-Tamimi yang menjelaskan demikian, ya, dan jemaah sekalian, dikatakan juga di sini oleh beliau bahwasanya, ya, fa'lam annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak dikatakan ibadah, tidak diterima ibadah itu melainkan harus dibarengi dengan tauhid. Tauhid di sini apa, jemaah sekalian? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Itu dia. Ya, jadi ada sebagian orang dia hanya mentauhidkan Allah, tapi di lain sisi dia tetap langgeng, tetap biasa aja terhadap perbuatan syirik dan para pelakunya. Jadi jemaah sekalian, dikatakan di sini ibadah tidaklah dinamakan ibadah yang benar sampai disertai dengan tauhid. Sebagaimana solat tidak dikatakan solat yang benar sampai disertai dengan toharoh. Ya, dengan toharoh. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, sebagaimana kita ketahui, ketika suatu ibadah itu dicampuri dengan syirik, maka kesyirikan itu akan merusak ibadah tersebut. Sebagaimana solat kita, ketika terjadi hadas, ya, terjadi hadas besar maupun hadas kecil, maka solat kita pun rusak, jemaah sekalian. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau ini untuk memudahkan kita paham bahwasanya ketika seseorang beribadah, ya, tidak bertauhid, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, kita masuk ke kaidah yang pertama. Ya, kaidah yang pertama ini intinya jemaah sekalian, ya, Rasulullah SAW, ya, memerangi orang-orang kafir, orang-orang non muslim di zaman beliau, meskipun orang-orang kafir di zaman beliau itu mengakui dan meyakini tauhid rububiyah. Ya, jadi jemaah sekalian, ini kaidah yang pertama. Ya, bahwasanya orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW mengakui tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ya, meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sang pencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki. Orang-orang non muslim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, di zaman Rasulullah ketika ditanya kepada mereka siapa Tuhan kalian, mereka jawab Allah. Tapi walaupun mereka meyakini ini, walaupun mereka mengikrarkan demikian, tetap Rasulullah SAW memerangi mereka, jemaah sekalian. Tetap mereka belum diakui keislamannya. Jadi jemaah sekalian, ketika seseorang bertauhid dengan tauhid rububiyah, mengharuskan dia harus bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Jadi sebagian orang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah katanya. Sebagian orang mengatakan demikian. Maka kita katakan, kamu belajar agama, ada pelajaran akidah, ada pelajaran hadis dan akhlak, ada pelajaran qiraatul Quran, ada pelajaran bahasa Arab, itu pun bid'ah. Di zaman Rasulullah enggak ada pembagian demikian. Enggak ada. Ya, pelajaran ilmu tajwid di zaman Rasulullah enggak ada itu pembagian demikian. Jadi adanya pelajaran ini, adanya pembagian ini untuk memudahkan kita manusia akhir zaman agar mudah paham syariat ini.
Itu aja. Jadi jemaah sekalian, kita jawab pembagian tauhid menjadi 3 itu hasil istiqra, hasil pembelajaran lebih dalam dari ulama-ulama kita untuk memudahkan kita memahami tauhid dengan baik dan benar. Ya, jadi pembagian tauhid menjadi 3 itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya, untuk paham kita. Jadi jemaah sekalian, kaidah pertama bahwasanya faedahnya dari kaidah pertama bahwasanya ya seseorang bertauhid dengan rububiyah mengharuskan dia bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memberikan rezeki. Ini kan perbuatan Allah semuanya. Kan gitu. Adapun tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba. Ya, innas sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, seluruhnya ibadah-ibadah yang kita kerjakan, doa, istighatsah, meminta pertolongan, itu semua kita haturkan dan kita tujukan hanya kepada Allah. Inilah tauhid uluhiyah. Ya, inilah tauhid uluhiyah. Jadi jemaah sekalian, kaidah yang pertama bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang non muslim ya di zaman Rasulullah SAW itu ya mereka meyakini tauhid rububiyah Allah. Bahkan pernah ditanya ke mereka, hari ini kamu menyembah Tuhan berapa? 5. Ya, 4 di bumi, 1 di langit. 4 di bumi, 1 di langit. Masya Allah. Mereka meyakini bahwasanya ya Allah itu sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Ini kaidah yang pertama. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kaidah yang kedua ya. Kaidah yang kedua, mereka meyakini Allah yang menciptakan, kan gitu. Tapi kenapa mereka melakukan kesyirikan? Ternyata di dalam kaidah yang kedua ini dijelaskan annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litolabil qurbah wasyafa'ah. Kami itu ya dikatakan di sini ma da'awnahum, kami tidak berdoa ke mereka. Kami juga tidak menghadapkan ibadah kami ke mereka. Enggak. Kami sebenarnya ya berdoa dan menghadapkan wajah kami ke patung-patung tersebut cuman minta 2. Pertama apa? Litolabil qurbah, untuk mendekatkan diri kami ke Allah, menjadikan perantara, menjadikan wasilah. Ini alasan mereka pertama. Yang kedua, mereka mau meminta syafaat di sisi Allah. Jadi jemaah sekalian, mereka mendatangi patung, mendatangi berhala. Mereka meyakini bahwasanya berhala ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Tapi mereka meyakini bahwasanya patung ini sebagai wasilah, perantara. Hanya sebagai perantara mendekatkan diri kami kepada Allah. Hanya sebagai perantara untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka. Ya, jadi jemaah sekalian, ya, ini jelas kesyirikan. Menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, termasuk pembatal keimanan. Di dalam kasus syubhat ya termasuk ya pembatal keimanan, menjadikan antara dirinya dengan Allah sebagai perantara. Mereka pakai logika jemaah sekalian. Logika mereka ya agar doa mereka itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka butuh perantara. Sebagaimana raja di dunia, ketika kita ingin menyampaikan hajat kita kepada raja, kita harus berbicara kepada menterinya dulu, kan gitu, pengawalnya dulu. Jadi untuk dimudahkan urusan kita dan hajat kita bilanglah ke menterinya. Nanti menterinya ini menyampaikan kepada sang raja. Nanti sang raja ini mengabulkan hajat kita. Ini raja di dunia jemaah sekalian. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti raja di dunia yang butuh perantara. Jadi jemaah sekalian, kaidah yang kedua ini faedahnya apa? Bahwasanya Allah itu tidak butuh perantara. Ini faedah dari kaidah yang kedua. Terus faedah yang lain apa? Bahwasanya ya
ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah langsung tanpa perantara. Ya, ini kaidah yang kedua. Orang-orang musyrik mengatakan, ya, kami tidaklah berdoa kepada mereka, tidaklah kami menghadapkan wajah kami kepada mereka, melainkan untuk meminta kedekatan dan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang kedua. Ya. Adapun kaidah yang ketiga jemaah sekalian, ya, kaidah yang ketiga bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan berada di tengah-tengah manusia yang memiliki berbagai bentuk peribadahan. Ya, jadi jemaah sekalian, sebagian orang-orang sekarang mereka meyakini bahwasanya syirik itu ketika kita bersujud di depan patung, ketika kita bersujud di depan batu, ketika kita bersujud di depan kuburan, itulah yang dinamakan syirik. Tidak jemaah sekalian. Di zaman Rasulullah itu orang-orang musyrik peribadatannya beragam jemaah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah para nabi, yang menyembah nabi, orang-orang Nasrani jemaah sekalian, ya, yang menyembah malaikat, ya ada dewa ini dewa itu kan gitu, yang menyembah malaikat, yang menyembah orang soleh, Latta, Uzza dan Manat, kan gitu. Latta ini termasuk nama orang soleh jemaah sekalian, ya, orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyembah. Ya, awal mulanya mereka jadikan patung-patung tersebut sebagai motivasi untuk menyemangatkan ibadah mereka yang tadinya futur. Ya, lamban laun berubahnya kaum, berubahnya zaman, lahirlah keturunan-keturunan setelah mereka yang jauh dari ilmu, sehingga mereka lihat nenek moyang mereka etika di samping patung-patung tersebut, mereka pun akhirnya menyembahnya jemaah sekalian. Ya, jadi jemaah sekalian, kaidah yang ketiga bahwasanya, ya, di zaman Rasulullah orang-orang musyrik itu peribadatan mereka itu beragam, bukan cuma satu jenis. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah, ya, kuburan, ada yang menyembah batu. Dan Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya tanpa dibeda-bedakan jemaah sekalian. Ya, tanpa dibeda-bedakan. Jadi, ya, kaidah yang ketiga ini, ya, meruntuhkan syubhat orang-orang yang hanya meyakini kesyirikan itu ketika hanya menyembah batu, bersujud kepada batu atau pepohonan. Padahal jemaah sekalian, dia datang ke kuburan orang soleh, berdoa di situ, menjadikan kuburan orang soleh itu sebagai wasilah, sebagai perantara, mendekatkan dirinya dengan Allah, atau memberikan syafaat, minta syafaat kepada penghuni kubur tersebut. Ini termasuk jalan besar menuju kesyirikan. Ya, jelas ya jemaah sekalian. Jadi kalau kita paham qaidul arba ini, kita paham kaidah-kaidah dalam kitab ini, insyaallah, ya, kita kasihan melihat mereka yang sengaja jauh-jauh dari kampungnya berangkat ke kuburan-kuburan tertentu, berdoa di sana. Bahkan berdoa di sana lebih khusyuk daripada berdoa di masjidnya. Mereka rela jemaah sekalian kumpulkan uang sampai 400.000 per orang dikutip, itu hanya untuk uang ziarahnya saja, lain ongkos pulang pergi, lain biaya makan, lain lagi, ya, uang nginap bayar 400.000. Alasan apa itu? Ya, uang ahli kunci, ya, uang ahli kunci kuburan. Jadi jemaah sekalian, dalam kaidah yang ketiga ini meruntuhkan persepsi mereka, syubhat-syubhat mereka bahwasanya, ya, kesyirikan itu hanya menyembah batu atau menyembah patung saja. Tidak jemaah sekalian. Dan Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik semuanya jemaah sekalian. Ya, semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW tanpa membeda-bedakan. Ini kaidah yang keempat. Adapun kaidah yang ketiga, tadi kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang keempat,
Jemaah sekalian, dikatakan di sini ya bahwasanya anna musyriki zamanana aghlaw syirkan minal awwalin. Bahwasanya orang-orang musyrik di zaman sekarang, ya kita umum ya jemaah sekalian, kita nggak pernah memponis kaum tertentu ya orang-orang musyrik, nggak pernah. Kita nggak pernah tunjuk hidung, oh ini si fulan ini musyrik. Kita nggak pernah memponis person-person tertentu dengan ponis syirik, nggak pernah jemaah sekalian. Ini kita berbicara secara umum. Jadi orang-orang musyrik di zaman sekarang ini itu lebih parah ya, lebih buruk daripada orang-orang musyrik di zaman dulu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 65, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun." Intinya jemaah sekalian, orang-orang musyrik dahulu ketika mereka menaiki perahu, mereka berlayar sampai di tengah laut, kapal mereka diterpa ombak yang besar, mereka tahu dalam keadaan genting, mereka tahu dalam keadaan ketakutan, ini kita bakalan tidak akan selamat nih, bakalan ditenggelam diterpa oleh ombak besar. Mereka langsung mengadakan kedua tangan mereka, ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu mereka meyakini hanya Allah lah yang bisa menolong mereka. Ikhlas mereka. Doa kepada Allah. Ya Allah, ya selamatkan kami. Ya. Mereka tahu nih kapal lagi diterpa ombak besar, bakalan tenggelam ini, hanya Allah lah satu-satunya sang penolong. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah sampai di daratan, sudah Allah selamatkan mereka, balik lagi berbuat syirik. Ya, jadi dikatakan di sini ya, orang-orang musyrik dahulu ya, yukhlisuna fi syiddah wa musyriku ya wa yusyrikuna fir rakha. Mereka berbuat syirik ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dan mereka mengikhlaskan berdoa kepada Allah ketika dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting, beda dengan orang-orang musyrik zaman sekarang. Orang musyrik zaman sekarang jemaah sekalian, ketika naik perahu, apa yang mereka sebutkan? Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong kami. Allah musta'an. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama ini tidak salah jemaah sekalian. Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama Ahlus Sunnah jemaah. Ulama Ahlus Sunnah, beliau ulama. Beliau tidak salah. Yang salah itu siapa? Para pengikutnya yang terlalu gulu jemaah. Terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka meyakini wali ini punya karomah walaupun dia sudah wafat. Ya, wali ini punya karomah. Ketika kami dalam keadaan genting, kami akan diselamatkan. Ini jelas jemaah sekalian, kesyirikan yang nyata. Atau sebagian orang sekarang, ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan syiddah, dalam keadaan sempit, ya mungkin dia punya jimat, mungkin dia punya ya kalung atau kalung di leher atau di badan. Ketika dalam keadaan syiddah, dalam keadaan darurat, mereka gosok-gosok cincin ini. Ya, mereka gosok-gosok cincin ini. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk ya contoh ya begitu parahnya orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini. Satu sisi jemaah sekalian ya, satu sisi. Jadi jemaah sekalian, kaidah yang keempat ini menjelaskan bahwasanya ya semakin jauhnya kita dari Nabi, ya semakin jelas kesyirikan itu nyata di depan mata kita jemaah. Maka dari itu seorang mukmin ya, seorang yang bertauhid, hendaklah hatinya takut terjatuh pada kesyirikan. Hendaklah dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah jaga jangan sampai ya terjatuh pada kesyirikan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya kita ulangi lagi. Jadi qawaidul arba, 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid itu terdiri dari 2. Pertama muqaddimah, ya. Kedua isi atau 4 kaidah. Di muqaddimah
ya tujuan kita diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah. Hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya adalah agama yang hanif, lurus, condong kepada tauhid, jauh daripada kesyirikan. Itu muqaddimah. Dan di muqaddimah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ibadah syaratnya adalah tauhid dan bisa batal dengan kesyirikan, sebagaimana solat syaratnya adalah toharoh dan bisa batal dengan hadas. Jelas ya? Jadi solat itu sah kalau ada toharoh, ibadah itu sah kalau ada tauhid. Ya, jadi ketika seseorang bertauhid, berakidah yang keliru, maka seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengar ini, hendaklah kita merasa takut jemaah sekalian. Adapun isi 4 kaidah. Kaidah yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka meyakini Allah itu ada. Mereka meyakini Allah memberi rezeki. Mereka meyakini Allah esa dalam menciptakan jemaah. Allah sang pencipta. Ini kaidah yang pertama. Jadi bertauhid itu tidak cukup hanya meyakini Allah itu ada doang, enggak cukup. Harus lengkap dia jemaah sekalian. Di samping dia meyakini Allah itu ada rububiyah, dia harus mengesahkan Allah dengan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat mereka di sisi Allah dan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kaidah yang kedua. Alasan mereka berbuat syirik cuma 2 alasannya. Pertama apa? Menjadikan perantara mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang kedua, memberikan syafaat. Jadi jemaah sekalian, syafaat itu ada 2, syafaatul manfiyah wa syafaatul mutsbatah. Syafaat yang ditolak dan syafaat yang diterima. Syafaat yang ditolak adalah syafaat meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah yang mampu memberikannya jemaah. Ini syafaat yang ditolak. Ya, dia minta diselamatkan dari azab kubur. Dia minta diselamatkan dari siksaan neraka kepada selain Allah. Dia bergantung hatinya kepada ulama-ulama tertentu, wali-wali tertentu agar mendapatkan syafaat di akhirat. Ini termasuk syafaat manfiyah, tertolak. Adapun syafaat mutsbatah, syafaat yang ditetapkan, yaitu meminta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, syarat syafaat itu ada 2. Pertama, izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Syarat yang kedua, ridho Allah terhadap orang yang menerima syafaat. Jadi jemaah sekalian, kita boleh berharap syafaat. Ya, mungkin kita berharap syafaat dari Nabi kan gitu. Kita berharap syafaat dari orang-orang soleh yang kita kenal. Tapi jangan gantungkan hati kita kepada mereka. Tetap gantungkan hati kita kepada Allah. Itu dia jemaah sekalian. Itu kaidahnya. Ya, jadi ada sebagian orang mengatakan, ketika kita tanya, "Bang, kenapa Bang enggak sholat, Bang?" "Enggak apa-apa lah, Wal. Nanti kan Nabi berikan syafaat ke kita di akhirat." Jadi dia enggak sholat. Dia hanya berharap syafaat dari Nabi. Ini jelas jemaah sekalian. Ya, menyelisihi kaidah. Kaidah tadi apa? 2 syarat mendapatkan syafaat. Pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menerima syafaat. Jadi itu dia kaidah yang kedua. Hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat dan perantara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kaidah yang ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sangat banyak. Bukan satu jemaah sekalian. Jadi jangan kita anggap bahwasanya kesyirikan itu cuman menyembah patung, menyembah berhala doang, tidak. Ada yang menyembah matahari,
Di dunia ini negara mana nih yang menyembah matahari? Jepang ya, agama Shinto ya. Dewa matahari. Padahal mereka cerdas jemaah sekalian, pintar. Tapi mereka masih jahiliyah. Masih jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan dalam artian berpaham ya teknologi yang canggih, ya kemajuan berpikir terhadap teknologi atau sains. Ini bukan jahiliyah, tidak jemaah sekalian. Justru orang-orang jahiliyah dahulu di zaman Rasulullah itu cerdas-cerdas jemaah sekalian. Cerdas-cerdas. Mereka berpikir ya. Mereka ahli perang, ahli alat-alat perang, ya ahli syair kan gitu. Mereka cerdas-cerdas jemaah sekalian. Tapi mereka dinamakan jahiliyah kenapa? Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang Jepang. Cerdas mereka dalam perkara dunia, tapi mereka tetap jahil, bodoh karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad diutus sangat banyak. Dan kaidah yang keempat, sebagian orang musyrik di zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya ketika dalam keadaan lapang, orang-orang musyrik dahulu mengikhlaskan berdoa kepada dalam keadaan sempit, mereka mengikhlaskan berdoa kepada Allah. Dalam keadaan lapang, mereka balik berbuat kesyirikan. Zaman sekarang tidak, berbuat syirik dalam keadaan sempit maupun lapang. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, semoga bermanfaat. Ya sengaja saya katakan tadi kita ringkas, singkat aja. Ya jadi intinya dalam qaidul arba ini kita belajar memahami tauhid dan kesyirikan. Intinya ya seperti yang kita jelaskan tadi. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.